Jadi merdeka belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat. Untuk para guru, kepala sekolah, orang tua, company semua agar dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Anin Dito Adiptom menyatakan kurikulum nasional bukanlah kurikulum baru, melainkan penetapan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2024. Tercatat ada lebih dari 300.000 sekolah di Indonesia yang telah menerapkan kurikulum merdeka dengan penerapan yang sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Tentang kurikulum nasional kemarin sempat mengemuka ya, seolah-olah akan ada kurikulum lain yang menggantikan kurikulum merdeka. Nah, ini perlu saya klarifikasi bahwa tidak ada kurikulum baru. Yang ada adalah penetapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional di Indonesia pada mulai tahun 2024. Nah, ini setelah melalui proses yang cukup panjang. Setiap pagi, jutaan siswa di Indonesia duduk di bangku sekolah. Mereka membuka buku, mendengarkan guru, mengerjakan tugas, dan berharap semua ini berguna untuk masa depan mereka. Tapi, apakah sistem pendidikan kita benar-benar memerdekakan mereka untuk belajar sesuai potensi dan minatnya? Atau justru membuat mereka semua seragam seperti produk pabrik yang harus lulus ujian yang sama? Mari kita berbicara jujur. Kurikulum di Indonesia seringkali berubah. Tercatat ada 11 kali perubahan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah perubahan ini hanya soal nama dan struktur atau memang membawa perubahan nyata di ruang kelas? Misalnya, dalam kurikulum merdeka ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siswa diajak berpikir kritis, berkolaborasi, dan menyelesaikan masalah nyata. Ini bagus, sangat bagus. Tapi, ya ada tapinya. Yang jadi masalah, tidak semua sekolah punya sumber daya yang sama. Guru-guru di daerah terpencil mungkin belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Akses internet belum tentu ada. Jadi apakah kita benar-benar siap dengan kurikulum merdeka atau hanya setengah hati? Banyak guru mengakui kebingungan. Mereka diminta merancang pembelajaran berdiferensiasi, padahal mereka sendiri belum mendapatkan pelatihan yang cukup. Murid dituntut aktif, padahal mereka belum pernah diberi ruang untuk belajar mandiri. Akhirnya kembali lagi ke cara yang lama, ceramah dan catat. Menurut saya, kurikulum merdeka adalah ide yang bagus. Tapi ide bagus saja tidak cukup. Kita perlu sistem yang mendukung, pelatihan yang menyeluruh, dan berpihak pada peserta didik, bukan hanya angka-angka di rapot. Merdeka belajar bukan hanya soal bebas memilih pelajaran, tapi tentang membebaskan peserta didik dari ketakutan kegagalan, membebaskan guru dari tekanan administratif, dan membebaskan sekolah dari mentalitas yang penting lulus ujian nasional yang sekarang sudah diganti menjadi asesmen nasional. Tapi kan esensinya kadang masih sama. Dan saya percaya pendidikan Indonesia bisa maju, tapi kita harus mulai dari hal yang paling dasar. Mendengarkan suara mereka yang ada di ruang kelas setiap hari, mendengarkan mereka yaitu guru dan murid. Mari kita berhenti melihat kurikulum sebagai dokumen formal. Mari melihat sebagai alat untuk menciptakan manusia merdeka yang tahu cara berpikir, bukan hanya tahu cara menghafal. Jadi, apakah kurikulum merdeka benar-benar memerdekakan?
Jawabannya ada pada kita semua, ada pada guru, ada pada murid, ada pada orang tua, dan ada pada pemangku kebijakan. Karena pendidikan ini bukan sekedar program pemerintah, tapi fondasi masa depan bangsa.